Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Masih di bab yang ketiga, yaitu babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Memasuki dalil yang ketiga. Ini adalah hadis yang cukup panjang. Perhatikanlah dengan baik, karena setelah itu kita akan memetik pelajaran, sehingga bisa terhubungkan antara pelajarannya dan sisi pendalilannya. Ini penting dipahami oleh para penuntut ilmu. Apa wajhul istidlal, sisi pendalilan dari suatu ayat atau satu hadis. Syekhul Islam Al-Mujahid, Al-Mujaddid, Al-Imam, Al-Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Beliau adalah ulama dari generasi tabi'ut tabi'in. Wafat tahun 136 Hijriah. Ketika itu umur beliau 93 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah di majelisnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in, termasuk murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Wafat tahun 95 Hijriah. Ketika itu umur beliau belum genap 50 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Faqal, maka beliau berkata, Ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Fakultu ana. Maka aku jawab, aku. Siapa yang menjawab? Husain bin Abdurrahman. Thumma kultu, kemudian aku katakan lagi, ama inni lam akun fi solatin. Ketahuilah ketika itu aku tidak sedang solat. Walakinni ludiktu, akan tetapi aku disengat oleh kalajengking. Qala, maka beliau bertanya. Siapa yang bertanya? Sa'id bin Jubair. Fama sadaqtah, apa yang kamu lakukan? Qultu taqaitu, aku jawab, aku minta ruqyah. Ini salah satu pokok pembahasan penting dalam hadis ini, tentang minta ruqyah. Qala, maka beliau bertanya, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu melakukan itu? Maksudnya dalilmu apa? Qultu, aku jawab, hadithun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah imam besar dari generasi tabi'in. Nama beliau Amir bin Syurahail Al-Hamadani.
wafat tahun 103 Hijriah. Dan beliau dikenal dengan hafalan yang sangat kuat, sampai beliau pernah mengatakan, "Ma katabtu as-sauda 'alal bayda." Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Artinya, karena hafalan beliau sangat kuat, beliau tidak membutuhkan untuk menulis ilmu. Jadi yang nggak menulis, mudah-mudahan tersinggung. Qala, lalu beliau bertanya, "Wa ma haddatsakum?" Apa hadis yang Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian? Qultu, aku jawab, haddatsana an Buraidah bin Husayb. Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami dari sahabat yang mulia Buraidah bin Al-Husayb. Beliau adalah sahabat yang masyhur, Al-Aslami, wafat tahun 63 Hijriah. Semoga Allah meridhoi beliau. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata. Disebutkan dalam hadis ini bahwa ini ucapan Buraidah. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah, maksudnya kata Al-Khattabi rahimahullah, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat melainkan untuk mengobati penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, atau humah, penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah melakukan yang terbaik siapa yang berhenti sampai kepada apa yang dia dengarkan. Maksudnya beliau memuji. Perbuatan kamu bagus karena kamu beramal berdasarkan ilmu yang kamu ketahui. Setelah itu beliau ingin menyalahkan, tapi beliau puji dulu karena caranya sudah benar, cuma agak sedikit salah paham kalau dipadukan dengan hadis yang lain. Kata beliau, walakin, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbasin, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah didoakan khusus oleh beliau, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Wafat tahun 68 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, yaitu Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan umat ketika dibangkitkan di hari kiamat. Maka umat yang beriman akan dibangkitkan bersama Nabi yang dia ikuti. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahab, maka aku melihat seorang nabi bersamanya tidak sampai 10 orang atau tidak lewat 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan, dan aku melihat nabi yang lain pengikutnya hanya 1 orang dan nabi yang lain pengikutnya 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Ini luar biasa. Keadaan para nabi dan rasul terdahulu diutus kepada satu negeri, tapi yang beriman hanya sedikit. Bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku pun mengira
itulah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Namun dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azimun. Aku pun melihat di sisi yang lain ada jumlah yang besar, yaitu lebih besar daripada jumlah sebelumnya. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian beliau bangkit, lalu beliau masuk rumah. Fakhadan nasu fi ulaik. Maka para sahabat pun tenggelam dalam diskusi, siapakah gerangan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian sahabat, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang sejak lahir dalam Islam, kemudian mereka tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun sampai mereka wafat. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan kemungkinan yang lain. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar, lalu mereka mengabarkan tentang apa yang mereka bicarakan. Faqal, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab tersebut. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan al-kai, yaitu pengobatan tradisional Arab dengan menggunakan besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, tidak takut sial, tidak meramal-ramal nasib apakah sial atau beruntung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Rabb mereka. Faqama Uqasyah bin Mihsan, lalu bangkitlah seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan. Beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dan juga mengikuti perang Badar, serta mati syahid di perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad, dan pasukan Islam ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tahun ke-12 Hijriah beliau wafat radhiyallahu anhu. Faqal, maka beliau berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Qala anta minhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau bagian dari mereka. Thumma qama rajulun akhar faqal, lalu berdiri orang lain juga berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah, doakan juga aku kepada Allah agar aku bagian dari mereka. Faqala, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah, Uqasyah sudah mendahului engkau. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, hadis yang cukup panjang sehingga di dalamnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan sampai 23 pelajaran. InsyaAllah akan kita bahas secara ringkas. Pelajaran yang pertama, Fadilatus Salaf.
keutamaan para ulama salaf. Wa annama yarawnahu minal ayat as-samawiyah la ya'uddunahu adatan. Dan di antara keutamaan mereka adalah apa yang mereka lihat berupa tanda-tanda di langit, tidak mereka anggap sebagai suatu hal yang biasa saja. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillahi. Bahkan mereka mengetahui itu adalah satu tanda dari tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kita. Sehingga mereka memperbincangkan tentang bintang yang jatuh semalam. Karena itu adalah tanda yang Allah kirimkan kepada kita. Peristiwa-peristiwa di langit, jamaah sekalian, itu semua tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Terutama kalau terjadi gerhana. Sehingga kita dianjurkan untuk sholat gerhana. Karena Allah sedang mengirim kepada kita tanda keagungan dan kebesarannya agar kita semakin takut kepada Allah. Sehingga kita segera beribadah. Dan di surat Al-Isra ayat ke-59 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa." Dan tidaklah kami kirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk mempertakuti. Oleh karena itu Nabi SAW apabila terjadi gerhana, beliau dalam kondisi sangat takut. Karena Allah sedang mempertakuti kita. Menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah. Allah di dunia ini bisa menghilangkan cahaya matahari. Siang tiba-tiba seperti malam, gelap. Itu peringatan bagi kita bahwa kelak Allah akan benar-benar menghilangkan dan menghancurkan matahari dan bulan. Itulah hari kiamat. Sehingga kita sepatutnya takut. Jangan kita cuma habiskan waktu untuk foto-foto gerhana matahari dan bulan itu. Sepatutnya kita isi dengan ibadah. Dengan sholat gerhana. Begitu pula dengan zikir. Begitu pula dengan sedekah. Itu perintah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua. Hirsus salaf alal ikhlas. Semangat salaf dalam keikhlasan. Wa syiddatu ibtiadihim anir riya. Dan sangat jauhnya mereka dari sifat riya. Karena jemaah sekalian, Husain bin Abdurrahman ketika menyatakan beliau melihat bintang jatuh semalam, berarti beliau bangun malam. Maka beliau khawatir. Jangan-jangan beliau dipuji. Karena umumnya orang bangun malam untuk sholat malam. Itu sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan salaf. Namun sayangnya, waktu sudah berubah. Banyak orang bangun malam bukan lagi untuk ibadah. Di kalangan salaf dahulu sudah dimaklumi kalau dia bangun malam berarti dia sholat malam. Sehingga dia buru-buru mengatakan, "Ama inni lam akun fi sholatin walakinni ludiktu." Ketahuilah ketika itu aku tidak sedang sholat, tetapi aku sedang disengat oleh kalajengking. Ini menunjukkan semangat dalam menjaga keikhlasan dan nggak mau dipuji, nggak suka dipuji. Karena ada juga orang pingin dipuji atas sesuatu yang tidak dia kerjakan. Dan itu termasuk sifatnya orang-orang munafik yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 188. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi orang munafik itu ingin dipuji atas apa yang mereka kerjakan, ingin dipuji juga atas apa yang tidak mereka kerjakan. Itu lebih buruk yang mana? Kata beliau, yang tidak dikerjakan tapi ingin dipuji. Jawabannya betul.
Karena di situ ada dua kesalahan. Pertama, riya, juga ada sombong, dan bohong, dusta. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang ingin dipuji atas apa yang tidak dia miliki, seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan, yaitu pakaian kesombongan atau riya dan pakaian kedustaan. Dan hadis ini juga ada sebabnya, yaitu seorang istri yang punya madu, lalu dia membanggakan di hadapan madunya, suami kita ngasih saya ini, ngasih saya itu, padahal enggak. Maka keluarlah hadis ini. Jadi itu sifat orang munafik, suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan, juga atas apa yang mereka kerjakan. Seperti di ayat yang lain, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanya ingin riya agar dipuji manusia. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Pelajaran yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil madhab. Meminta hujjah atas benarnya suatu pendapat. Wa inayatu salaf bid dalil, dan perhatian ulama salaf terhadap dalil. Ini yang dilakukan oleh Imam Sa'id bin Jubair. Ketika seseorang mengamalkan sesuatu, beliau bertanya, dalilmu apa? Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau kita melihat orang mengamalkan sesuatu dan kita belum tahu dalilnya, tanyakan, dalilmu apa? Untuk kita juga amalkan. Dan kalau tidak berdasarkan dalil, kita nasihati dia. Perbuatanmu salah kalau beramal tanpa dalil. Tapi kalau ada dalilnya, kita bisa amalkan. Inilah teladan dari salaf. Tapi ada sebagian orang sekarang alergi kalau ditanya dalil. Marah kalau ditanya dalil. Padahal ini kebiasaan ulama salaf. Sebab Allah melarang kita mengikuti sesuatu tanpa dalil, tanpa ilmunya. Dalam surat Al-Isra ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap amalan kita kelak Allah akan tanya berdasarkan ilmu atau tidak. Berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kenapa 3 anggota tubuh ini yang ditanya? Pendengaran, penglihatan dan hati. Karena 3 anggota tubuh inilah pintu masuk ilmu. Oleh karena itu di majelis ilmu mata jangan ditutup. Nggak akan masuk ilmu kalau mata ditutup atau tidur. Ini 3 anggota tubuh tempat masuk ilmu yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Amalan yang kita lakukan berdasarkan ilmu atau tidak. Pelajaran yang keempat, masyru'iyatul wukuf inda dalil wal amalu bil ilmi. Disyariatkannya berhenti pada dalil. Artinya, kita kalau sudah ada dalilnya, kita ikuti. Dan beramal berdasarkan ilmu. Wa anna man amila bima balagahu faqad ahsan. Dan bahwasannya orang yang beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya, maka dia telah melakukan amalan yang terbaik. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat ke-112 kata Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Tentang orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah. Maksudnya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsinun,
dalam keadaan dia berbuat ihsan. Maksudnya dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya di hari kiamat, begitu pula menjelang wafat, Allah akan hilangkan rasa takut dan kesedihan mereka. Karena selama hidup mereka beramal berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk Nabi SAW yang dibangun di atas dasar tauhid. Pelajaran yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Menyampaikan ilmu dengan kelembutan dan hikmah. Ini luar biasa jemaah sekalian. Sa'id bin Jubair sebenarnya ingin menyalahkan, tapi beliau puji dulu. Bahkan sebelum itu beliau tanya dulu, dalilmu apa? Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau lihat ada orang amalnya berbeda dengan kita, jangan buru-buru menyalahkan. Karena ustadz kita bukan yang maha tahu segalanya. Ustadz kita bisa salah. Ilmu yang kita dapatkan dari ustadz kita mungkin ada kesalahan, atau mungkin ada pendapat yang lebih kuat. Sehingga kalau kita lihat orang berbeda amalan dengan kita, jangan buru-buru menyalahkan. Tanya dulu, dalilmu apa? Padahal jemaah sekalian, yang bertanya ini ulama besar di masa itu. Bertanya kepada siapa? Kepada muridnya. Kepada orang yang ilmunya jauh di bawahnya. Ini ulama kaliber di masa itu, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair. Tapi ketika melihat ada amalan baru, beliau nggak buru-buru menyalahkan. Tapi beliau tanya, dalilmu apa? Bisa jadi orang yang mendalam ilmunya, luas ilmunya, tapi tersamar darinya satu dua ilmu yang belum dia ketahui. Kemudian, meskipun beliau sudah menjawab dengan dalil, tapi ada kesalahpahaman terhadap dalil. Namun, sikap Sa'id bin Jubair sangat lembut. Dia puji dulu, bagus. Cara kamu sudah bagus. Karena kamu beramal sesuai dengan ilmu yang kamu ketahui. Caranya sudah benar sebetulnya. Cuma, ada kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu diketahui kalau dipadukan dengan hadis yang lain. Jadi, dalil yang beliau gunakan sebenarnya dalil membolehkan ruqyah. Bukan dalil minta ruqyah. Kalau dipadukan antara dua hadis, maka kedua hal ini adalah berbeda, tidak sama. Nanti akan kita jelaskan. Namun yang perlu kita petik pelajaran, bagaimana sikap Sa'id bin Jubair menyalahkan tapi caranya lembut. Dipuji dulu, bagus cara kamu. Akan tetapi telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadis yang tidak sama seperti pemahamanmu. Itu yang ingin beliau sampaikan, tapi dengan kalimat yang lebih lembut. Ini juga kunci sukses dalam berdakwah, sebagaimana Allah ingatkan khusus kepada Nabi SAW dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Beliau yang paling mendalam ilmunya, yang paling fasih, dibekali lagi dengan mukjizat, dan juga dianugerahkan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang singkat, mudah dipahami, dan maknanya yang mendalam. Tapi bersamaan dengan itu Allah ingatkan, kalau kamu kasar, kalau kamu keras, umatmu akan lari meninggalkanmu. Bagaimana lagi dengan kita? Tatkala menyampaikan ilmu, ilmu kita kurang, bahasa kita juga mungkin tidak terlalu bagus, tidak terlalu fasih. Kalau kita tambah dengan sikap keras dan kasar, tentu membuat manusia lari dari dakwah ini. Pelajaran yang keenam, ibahatur ruqyah
bolehnya ruqyah. Ini tidak sama dengan minta ruqyah. Meruqyah itu boleh, bahkan itu amal soleh. Bahkan itu termasuk amal soleh. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang ruqyah, kata beliau, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Jadi ruqyah itu adalah amal soleh. Kalau ada saudara kita sakit, ruqyahlah dia. Dan nggak harus minta izin dia, langsung aja kita bacakan. Nanti insya Allah di bab yang ke-8 akan kita bahas lebih detail tentang tata cara ruqyah dan syarat-syaratnya. Pelajaran yang ke-7, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Membimbing orang yang telah melakukan sesuatu yang disyariatkan kepada apa yang lebih afdal darinya. Beliau di sini minta ruqyah, tapi ada yang lebih afdal, yaitu jangan minta ruqyah. Artinya meskipun kita lihat ada seseorang sudah melakukan sesuatu yang sesuai syariat, maka jika ada yang lebih afdal daripada itu, hendaklah kita bimbing dia untuk melakukan sesuatu yang lebih afdal. Apalagi kalau yang dia lakukan itu salah, minimalnya makruh. Hendaklah kita bimbing dia untuk melakukan sesuatu yang lebih afdal. Pelajaran yang ke-8, fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Keutamaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah tampakkan kepada beliau bagaimana umat-umat saat dibangkitkan di hari kiamat. Ini menunjukkan di antara keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ketika ditampakkan umat beliaulah yang paling banyak. Pelajaran yang ke-9, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam jumlah para pengikut mereka. Dan zahir hadis menunjukkan nabi kita Nabi Muhammad SAW yang paling banyak pengikut, kemudian Nabi Musa alaihi afdhalus salatu wassalam. Pelajaran yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil akthar. Bantahan terhadap orang yang berhujjah dengan banyaknya pengikut. Wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Dan dia mengira bahwa kebenaran terbatas pada banyaknya pengikut tersebut. Maka hadis ini membantah mereka. Karena faktanya para nabi dan rasul, ada yang diutus ke satu negeri, pengikutnya sangat sedikit. Mayoritas penduduk negeri itu menolak dakwah mereka. Ada yang pengikutnya cuma 1, ada yang 2, ada yang nggak sampai 10, ada yang bahkan tidak punya pengikut sedikit pun. Dan ajaran para nabi dan rasul itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Karena para nabi dan rasul maksum, terjaga dari dosa. Dan mereka adalah para ustadz, para da'i yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jumlah banyak bukanlah hujjah atas benarnya suatu ajaran. Contoh di masa kita sekarang, ada satu kelompok, misalkan anggotanya banyak, pengikutnya banyak, maka itu bukan dalil yang menunjukkan ajaran-ajaran kelompok itu pasti benar, tidak. Karena dalil sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Bahkan Allah mengingatkan kita, umumnya jumlah yang banyak itu tersesat. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jumlah yang sedikit juga bukan hujjah. Karena pengajiannya sedikit berarti dia yang benar, bukan juga. Hujjah itu sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Pelajaran yang ke-11, annal wajibat tiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Bahwasanya yang wajib adalah mengikuti kebenaran,
meskipun pengikutnya sedikit. Dan itu bagian dari ujian dalam mengikuti kebenaran. Pengikutnya hanya sedikit, tapi kita tetap sabar dalam mengikuti kebenaran tersebut dan tidak tertipu dengan banyaknya pengikut. Namun kalau orang yang orientasinya tidak ikhlas, orientasinya dunia misalkan, maka dia akan lebih mementingkan banyaknya pengikut, dan itu sangat berbahaya. Mungkin bisa merubah dakwahnya yang tadinya dakwah kepada tauhid dan sunnah menjadi dakwah yang menyimpang dari tauhid dan sunnah demi memperbanyak pengikut. Pelajaran yang ke-12, Fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi, keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan pengikut beliau. Dan jemaah sekalian, ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, 5 nabi dan rasul yang terbaik. 5 nabi dan rasul adalah 5 hamba yang paling Allah cintai melebihi seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, Nuh, Musa dan Isa alaihim afdhalus salati wassalam. Jadi Nabi Musa alaihi salam masuk dalam 5 nabi yang terbaik berdasarkan kesepakatan ulama. Oleh karena itu, termasuk salah kaprah orang yang menganggap Nabi Khidir atau Khadir alaihi salam lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi salam. Itu salah kaprah. Itu bertentangan dengan ijma ulama. Pelajaran yang ke-13, Fadilatu hadhil ummah, keutamaan umat Islam. Wa annahum aktsarul umam ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya umat Islam adalah umat yang paling banyak ittiba kepada nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dalam hadis ini lebih mulia daripada umat-umat yang lain dari segi kuantitas maupun kualitas. Di antara yang menunjukkan kualitasnya adalah adanya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pelajaran yang ke-14, Fadilatu tahqiqi tauhid wa thawabihi. Inilah inti pelajaran kita. Keutamaan merealisasikan tauhid dan pahalanya, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Caranya bagaimana? Dengan memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak minta ruqyah. Apakah maknanya tidak minta ruqyah? Adalah ruqyah yang sesuai syariat atau ruqyah yang tidak sesuai syariat? Jawabannya dua-duanya. Cuma hukumnya berbeda. Minta ruqyah yang sesuai syariat hukumnya adalah makruh berdasarkan hadis ini. Tapi ruqyah yang tidak sesuai syariat maka hukumnya terlarang, hukumnya haram. Kalau mengandung kesyirikan maka hukumnya juga syirik, seperti minta ruqyah dari para dukun. Kenapa dimakruhkan meskipun itu ruqyah yang sesuai syariat? Karena dikhawatirkan orang yang minta ruqyah itu hatinya akan bergantung kepada orang yang meruqyah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di kalangan salaf dahulu, terutama para sahabat, nggak ada orang yang dikenal sebagai pakar ruqyah atau ahli ruqyah atau buka klinik ruqyah atau jualan air ruqyah, sabun ruqyah. Nggak ada. Kalau begitu, orang-orang akan datang kepadanya untuk minta ruqyah, padahal minta ruqyah itu tercela. Para sahabat dikenal dengan apa? Dakwah tauhid. Kalau kita benar-benar mendakwahkan tauhid, orang akan tahu cara meruqyah dirinya sendiri dan tidak ada yang butuh ruqyah karena diganggu setan. Kenapa? Setannya lari dari orang yang bertauhid. Tapi kalau di tempat banyak terjadi kesyirikan, itu biasanya banyak orang yang diganggu oleh setan yang kemudian butuh ruqyah. Kemudian
Sifat yang kedua, agar masuk surga tanpa hisab, adalah tidak melakukan pengobatan al-kai, pengobatan tradisional Arab dengan menggunakan besi panas. Ini pun hukumnya nggak sampai haram, ini makruh. Namun, orang yang masuk surga tanpa hisab ini, dia meninggalkannya. Meskipun dia mungkin butuh, tapi dia meninggalkannya. Karena kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjauhi apa yang mungkin membuat Allah tidak meridhoinya. Dan jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Sehingga dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan tatayur, tidak takut sial. Dan ini adalah syirik. Sebagaimana di hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dan ini ada bab tersendiri, yaitu bab yang ke-28. Dan yang keempat, inilah puncak pengamalan tauhid, yaitu mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung hati mereka hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid, yang dengannya mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi jemaah sekalian, pelajaran ini adalah pelajaran yang terpenting dari hadis ini, yaitu pelajaran yang ke-14 tentang keutamaan orang-orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan jumlah mereka ada 70.000 orang. Pertanyaannya, jumlah ini banyak atau sedikit? Tentu sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Sahabat saja sudah 120 ribuan. Sementara yang masuk surga tanpa hisab 70 ribu. Apalagi dibandingkan dengan jumlah umat Islam hari ini. Berapa umat Islam hari ini? Kurang lebih 2 miliar. Belum lagi umat Islam yang sudah wafat maupun yang akan datang. Maka jumlah 70 ribu itu sangat sedikit. Akan tetapi jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang menjadi kabar gembira bagi kita semuanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi wa'adani an yudkhila min ummatil jannata sab'ina alfan bighairi hisabin. Sesungguhnya Rabbku menjanjikan untukku akan memasukkan dari kalangan umatku ke dalam surga 70.000 orang tanpa hisab. Thumma yutbi'u kulla alfin bisab'ina alfan. Kemudian Allah akan ikutkan dalam setiap 1.000 70.000 yang lain. Dan di hadis yang lain Nabi SAW yang meminta tambah. Kata beliau, istazadtu rabbi, aku minta tambah kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan untukku dalam setiap 1.000 ada 70.000 yang lain. Jadi berapa sekarang? Setiap 1.000 70.000. Berarti 70.000 kali 70. 4.900.000 tambah dengan 70.000 yang awal, ya kan? Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit. Masih ada kabar gembiranya, masih ada lanjutan hadisnya. Tsumma yahthi bi kaffihi thalatha hathayatin. Kemudian Allah mengambil dengan telapak tangannya sebanyak 3 kali cidukan untuk dimasukkan ke dalam surga dari umat Nabi Muhammad SAW
tanpa hisab dan tanpa adab. Dan itu pasti jumlah yang sangat besar. Cuma tidak disebutkan berapa. Itu pasti jumlah yang sangat besar. Karena 3 cidukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam hadis ini, fakabbara Umar. Umar bertakbir. Mengucapkan, Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW bersabda, 70.000 yang pertama itu memiliki keutamaan spesial lagi. Kata beliau, Inna sab'inal alf al-awwal yushafi'uhumullahu fi abaihim wa ummahatihim wa asyairihim. Sesungguhnya 70.000 yang pertama itu akan Allah berikan izin untuk memberi syafaat kepada ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, dan karib kerabat mereka. Mereka umat Islam yang paling spesial, yang akan masuk surga tanpa hisab dan akan diberikan izin untuk memberi syafaat kepada orang tua dan keluarga mereka. Dan tidak disebut di situ jumlahnya berapa. Bisa jadi Allah lipat gandakan jumlahnya sebanyak-banyaknya, atau sesuai dengan jumlah keluarganya yang muslim. Dan juga di hadis yang lain, di hadis yang berbicara tentang syafaat yang panjang yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW juga menyebutkan tentang keutamaan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat, Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalik minal abwab. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang-orang yang tidak dihisab atas mereka dari pintu surga yang paling kanan, dan pintu surga yang lain manusia bergabung padanya. Sedangkan pintu surga paling kanan itu khusus bagi mereka. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham betapa agungnya amalan merealisasikan tauhid. Dan di pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Membersihkannya dari kesyirikan dan kekufuran dan bid'ah-bid'ah serta perbuatan maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Bukan berarti orang yang merealisasikan tauhid menjadi orang suci, tidak. Tapi apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Ini yang dimaksud merealisasikan tauhid. Bukan sekedar punya tauhid, tidak berbuat dosa syirik. Bukan sekedar itu, tapi dia juga tidak melakukan perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Ini yang kita bahas. Kalau dia cuma sekedar menjauhi dosa syirik, sementara dosa yang lain belum dia jauhi, dia sudah dapat jaminan pasti masuk surga. Cuma bisa jadi dia mampir dulu di neraka. Sekarang yang kita bicarakan yang langsung masuk surga tanpa singgah di neraka, bahkan tanpa hisab, tanpa ditimbang-timbang lagi berapa amal baiknya, berapa amal buruknya, langsung masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Pelajaran yang ke-15, ibahatul munadharah fil ilmi wal mubahata fi nususi syar'i lil istifadah wa idharil haq. Bolehnya kita saling tukar pandang dalam permasalahan ilmu, saling berdiskusi terkait dengan dalil-dalil syar'i. Untuk apa? Untuk memetik pelajaran dan menampakkan mana pendapat yang benar. Ini boleh kita lakukan, berdiskusi, berdialog terkait dengan ilmu dan dalil-dalilnya. Ingat, tujuannya dua. Pertama, kita ingin tahu kebenaran, atau yang kedua, kita ingin menjelaskan mana pendapat yang benar. Bukan tujuannya untuk meninggikan diri kita. Hati-hati, ini banyak masuk pada orang yang suka diskusi. Apalagi kalau sudah sampai diliput media, bisa jadi muncul di hatinya supaya orang-orang memujinya sebagai orang yang cerdas, jago bicara, luas ilmunya. Ini hati-hati, sangat berbahaya.
Dan ini termasuk fitnah medsos hari ini. Banyak orang jadi pendekar setiap hari berdebat di medsos. Maka hati-hati, ini pun harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, maka itu berarti perdebatan yang tercelah. Harus dengan ilmu dan juga harus dengan adab yang baik. Harus dengan adab yang baik. Nabi SAW pernah mengingatkan, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au yasrifa wujuhan nas ilaih adakhalahu Allahun nar. Barang siapa menuntut ilmu agar disejajarkan dengan para ulama atau agar bisa mendebat orang-orang bodoh, bisa mengalahkan debat mereka sehingga dia disebut orang cerdas, pintar berdebat, luas ilmunya, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Apa istilahnya sekarang? Supaya viral, supaya terkenal di medsos, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Pelajaran yang ke-16, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para ulama salaf. Lima'rifatihim annal madhkurina fil hadith lam yanalu hadhil manzilah illa bi'amalin. Karena mereka mengetahui bahwasannya orang-orang yang disebutkan dalam hadis yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab tidak mungkin meraih kedudukan ini kecuali dengan amalan. Sehingga mereka berdiskusi, apa gerangan amalan yang mereka lakukan? Ini menunjukkan kedalaman ilmu para ulama salaf. Pelajaran yang ke-17, hirsus salaf alal khair wal munafasah alal a'mali salihah. Semangat salaf dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Sehingga mereka ingin termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Pelajaran yang ke-18, anna tarkar ruqyah wal kai min tahqiqi tauhid. Bahwasannya meninggalkan ruqyah, maksudnya tidak minta ruqyah, dan pengobatan al-kai, tidak melakukan pengobatan al-kai, termasuk bentuk perealisasian tauhid, termasuk cara merealisasikan tauhid. Kita tinggalkan dua hal ini. Pertama, minta ruqyah. Yang kedua, melakukan pengobatan al-kai. Tapi ingat, meruqyah adalah amal soleh. Ini dua hal yang berbeda ya. Minta ruqyah tercelah, sedangkan meruqyah orang adalah amal soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian, alangkah baiknya ketika kita melihat orang sakit, jangan tunggu dia minta ruqyah, supaya keutamaannya tidak berkurang. Hendaklah kita segera meruqyah dia dan kita akan dapat pahala. Dan bisa jadi dia sembuh dengan sebab ruqyah yang kita lakukan. Jadi pahala kita sangat besar. Dan juga para ulama mengatakan, kalau kita minta ruqyah untuk orang lain, ini pun masih dibolehkan. Ini termasuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Yang tidak boleh adalah minta ruqyah untuk diri sendiri. Begitu pula jemaah sekalian, kalau kita diruqyah orang tanpa kita meminta, tidak masalah. Nabi SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, pernah diruqyah juga oleh Aisyah, tanpa diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada masalah kita menerima orang yang meruqyah kita selama ruqyahnya sesuai dengan syariat. Pelajaran yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Minta didoakan orang yang mulia tatkala dia masih hidup. Ini yang dilakukan sahabat. Minta didoakan kepada Nabi SAW tatkala beliau masih hidup. Namun ketika beliau sudah wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang berdoa kepada Nabi SAW agar doa mereka diteruskan kepada Allah. Tidak di dekat kuburan beliau, tidak pula di tempat lain. Sehingga itu adalah cara berdoa yang bid'ah sekaligus syirik. Bid'ah karena tidak pernah diajarkan Nabi SAW, tidak pula pernah dipraktekkan oleh seorang sahabat pun, tidak juga oleh anak dan istri beliau. Dan syirik karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah. InsyaAllah di bab yang ke-14 kita akan bahas lebih detail tentang syirik, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ke-20, alamun
min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat satu tanda benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda itu? Haitsu akhbara anna Ukasyata minas sab'ina alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzabin. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sahabat yang mulia Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqutila syahidan, maka terbukti beliau mati syahid fi hurubi riddah radhiyallahu anhu, dalam perang melawan orang-orang yang murtad. Semoga Allah meridhoi beliau. Artinya ini perkara gaib, masa yang akan datang, tapi sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi kita benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Begitu pula tentang bagaimana kondisi umat ketika dibangkitkan di hari kiamat, itu juga perkara gaib. Nabi SAW tidak mungkin tahu kecuali Allah berikan wahyu. Berarti beliau benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Karena di surat Al-Jin ayat ke-26 Allah mengatakan, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Berarti beliau benar-benar Rasulullah, utusan Allah, karena beliau diberikan wahyu tentang perkara gaib. Pelajaran yang ke-21, Fadilatu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat yang mulia Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Apa keutamaan beliau di sini? Sudah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ditambah lagi beliau peserta perang Badar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai para peserta perang Badar, lakukan semau kalian, aku sudah mengampuni kalian. Subhanallah, ini luar biasa. Dosa apapun yang dilakukan sahabat yang pernah ikut perang Badar, sudah Allah ampuni duluan sebelum mereka lakukan. Dan juga ditambah lagi beliau mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Ini luar biasa, sahabat yang mulia Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ke-22, istimalul ma'arid, penggunaan kata-kata halus untuk menolak. Wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yakul, karena beliau tidak mengatakan lirrajul al-akhar, kepada orang lain yang meminta seperti permintaan Ukasyah, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nabi SAW menolak permintaannya, tapi tidak dengan kata yang tegas, lasta minhum, engkau bukan bagian dari mereka, tidak. Tapi apa kata beliau? Sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah sudah mendahului engkau. Ini kalimat penolakan tapi halus, menunjukkan kebaikan akhlak Nabi SAW, sebagaimana juga Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Mau menolak tapi memilih kata yang halus, sekiranya orang itu ketika dia mendengar dia tidak tersinggung. Pelajaran yang ke-23, saddud dzara'i. Ini pelajaran yang agung, kaidah besar di dalam syariat, menutup pintu-pintu kepada keburukan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka semua yang mengantarkan kepadanya juga dilarang. Allah melarang syirik, maka semua pintu syirik harus kita jauhi. Allah melarang zina, maka semua pintu zina harus kita jauhi. Nah, di sini kita juga bisa memetik pelajaran ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan orang ini agar didoakan seperti yang beliau lakukan untuk Ukasyah bin Mihsan. Kenapa? Li'alla yakuma man laisa ahlan fayuraddu, agar tidak berdiri lagi orang yang minta didoakan padahal dia tidak berhak untuk masuk dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka beliau menolak permintaan
orang tersebut untuk menutup pintu. Nanti ada lagi yang lain yang minta, padahal bisa jadi yang meminta ini dia tidak berhak untuk masuk surga tanpa hisab. Mungkin dia masuk surga tapi akan melalui hisab ataupun melalui azab. Maka di sini ada pelajaran sadduz dzaraib, kita menutup pintu-pintu kepada keburukan. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Inilah 23 pelajaran dari hadis yang cukup panjang, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang 4 sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan mereka. Sebenarnya apa sih hipnotis itu? Apakah termasuk sihir? Dan kenapa sepertinya mudah sekali ahli hipnotis mempengaruhi orang? Misalnya hanya dengan menepuknya atau dengan menjentikkan tangan di hadapannya. Dan ada metode-metode seperti hipnoterapi untuk kesehatan maupun untuk pelajaran. Apakah yang demikian itu mubah atau haram? Di dalam fatwa Lajnah Daimah, komite tetap untuk fatwa yang berkedudukan di negeri Al-Haramain, negeri Makkah dan Madinah, yang diduduki oleh para ulama besar ahli sunnah di masa ini. Begitu pula fatwa Al-Imam Al-Albani, Al-Muhaddits Al-Faqih, di abad ini, bahwa hipnotis termasuk sihir. Hipnotis termasuk sihir. Ini fatwa ulama besar di masa sekarang. Kenapa mudah sekali mempengaruhi orang? Ya karena orang itu nggak punya benteng. Dia tidak menjaga zikir pagi petangnya. Juga mungkin dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau dia jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah terkena sihir. Atau bisa saja dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang terkena sihir itu tidak semua karena kelalaiannya. Buktinya Nabi Muhammad SAW pun kena sihir, tapi itu bukan kelalaian beliau tentunya, melainkan ujian bagi beliau, agar Allah memberi pahala kesabaran yang besar untuk beliau, dan juga untuk kita teladani. Kalau kena sihir jangan pergi ke dukun, tapi diruqyah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabar, beliau tidak minta tolong para dukun, dan juga Allah ingin menunjukkan kepada kita beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Itu hikmahnya, hikmah besar. Lalu bagaimana dengan hipnoterapi? Hipnoterapi ini hakikatnya saya belum tahu. Tapi seandainya mereka menggunakan jin atau sesuatu yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah, maka itu adalah sihir dan minimalnya menyelisihi syariat kalau tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Di antara keistimewaan agama Islam, semua yang bisa dijelaskan secara ilmiah, ada hubungan antara sebab dan akibat, maka itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Selama tentu tidak mengandung yang haram, seperti berobat dengan khamar, tidak boleh. Jadi jemaah sekalian, ciri-ciri perdukunan itu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, nggak bisa dijelaskan. Contoh, memindahkan penyakit ke telur atau kepada seekor kambing, itu saya kira nggak akan bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana caranya? Tapi orangnya sembuh. Itulah sihir dan perdukunan. Jadi sampai saat ini, saya dengar pun dari sebagian dokter, mereka nggak tahu bagaimana cara hipnoterapi itu, bagaimana bentuk prakteknya. Mereka belum bisa menjelaskan. Jadi kita lihat saja faktanya. Kalau ternyata dia menggunakan jin,
Entah dia sadar atau tidak. Bisa jadi dia nggak sadar bahwa dia menggunakan jin. Banyak orang yang punya tenaga dalam, itu dia nggak sadar. Yang bantu dia bisa memukul orang dari jarak jauh, itu jin. Bukan kehebatan dia, bukan. Gurunya ngisi jin di tubuhnya tanpa dia sadari. Begitu pula, kalau tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, maka itu adalah tanda-tanda perdukunan. Jalan selamat, selama belum jelas, kita hindari. Terakhir, tidak melakukan tatayur. Apakah maksudnya seumur hidup orang tersebut tidak pernah melakukan tatayur? Bagaimana dengan orang yang pernah melakukannya namun sudah bertobat? Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Maka semoga orang yang sudah bertobat masih mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.